Dengan lutut bertelur, kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas untuk kau tolak paku yang menusuk-Mu. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Tak pernah terlintas untuk kau tolak paku yang menusuk-Mu. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa ku mencintaimu dan pengorbanan-Mu. Sungguh
untukku. Shalom Sobat DOC, Disciple of Christ. Hari ini kita akan mulai perjalanan kita dalam masa Prapaskah di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Dan kita akan mulai dengan membahas perkataan pertama dari 7 perkataan salib yang Yesus ucapkan di atas kayu salib itu dalam semua penderitaannya. Kalimat yang pertama yang Yesus katakan dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, Sobat DOC sekalian, siapa di antara kita yang pernah merasa sebel sekali sama temannya, atau kecewa sekali, marah sekali, atau sakit hati sekali terhadap temannya? Siapa di antara kita yang pernah merasa, aduh orang ini betul-betul menyakiti hatiku, mengecewakan saya, menyakiti perasaanku? Kalau sudah demikian, kalau ada perasaan itu dalam hati kita, lalu bagaimana sikap kita? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyakiti hati kita, mengecewakan kita, membuat kita marah dan kesal? Biasanya apa? Memusuhi, memarahi, atau kita membalas dia, membalas menyakiti hatinya lagi atau mengecewakan dia lagi. Nah, Sobat DOC sekalian, hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang Yesus lakukan ketika dia disakiti, ketika dia dilukai, ketika dia kayu salib itu tangan dan kakinya dilukai. Dalam peristiwa penyalipan itu, Yesus dihina sedemikian oleh orang banyak, lalu dia disiksa hingga akhirnya dia kaku di atas kayu salib itu. Ketika semua kejadian yang menyakiti hatinya, menyakiti tubuhnya bahkan, apa yang Yesus lakukan? Apakah dia marah-marah? Apakah Yesus memusuhi mereka lalu memaki-maki mereka? Ternyata tidak, bukan. Yang Yesus lakukan dalam Lukas 23 ayat 34 tadi mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Tuhan Yesus tidak marah-marah. Tuhan Yesus tidak memusuhi orang yang menghinanya. Tuhan Yesus tidak memaki-maki orang yang menyakitinya. Melainkan Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Dia mengampuni orang yang menyakitinya. Wah, mana bisa segampang itu? Wong mereka yang sudah menyakiti saya aja tidak menyadari kok kalau mereka salah. Buktinya waktu mereka minta maafnya itu gitu kok. Ya sudahlah, saya minta maaf kalau saya salah. Loh, kok kalau saya salah? Jadi mereka tidak menyadari, mereka tidak merasa bahwa mereka sudah menyakiti. Makanya mereka bilang, ya udah maaflah kalau saya berbuat salah, kalau saya sudah menyakiti. Mereka tidak menyadari kalau mereka berbuat salah, menyakiti hati kita hanya karena kita merasa begitu, lalu mereka ya udahlah minta maaf dan lain sebagainya. Mana bisa kita mengampuni orang yang demikian? Rekan-rekan sekalian, saya jadi ingat bahwa pengampunan itu tidak bergantung pada orang. Apakah orang itu sadar atau tidak sadar dia sudah menyakiti hati kita. Pengampunan tidak bergantung kepada orang, apakah orang itu merasa atau tidak merasa sudah melukai hati kita. Apakah dia sudah minta maaf atau tidak minta maaf kepada kita. Pengampunan itu tidak bergantung kepada orang lain, tapi pengampunan itu bergantung kepada sikap hati kita. Makanya Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka sekalipun mereka tidak menyadari apa yang mereka perbuat itu sudah melukai. Ya Bapa, ampunilah mereka sekalipun mereka tidak minta maaf atas semua yang mereka sudah lakukan itu sudah menyakiti. Bukankah ini selaras juga dengan ajaran Yesus dalam doa Bapa kami yang selalu kita ucapkan itu?
Matius 6 ayat 12, dalam doa Bapa kami itu dikatakan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, ternyata Sobat DOC, yang Yesus lakukan, yang Yesus ajarkan adalah mengampuni semua orang yang berbuat salah kepadanya tanpa menunggu dia minta maaf, tanpa menunggu dia menyadari, tanpa menunggu dia sadar betul, oh saya sudah menyakiti hatimu dan saya minta maaflah, seperti itu. Tetapi Yesus tahu betul pengampunan adalah sikap hati. Oleh karena itu, mari di hari yang pertama, Prapaskah yang pertama, dalam perkataan yang pertama ini, kita mau belajar bersikap hati. Ketika kita berdoa, ketika kita bertemu dengan orang-orang bahkan yang sudah menyakiti kita dan mereka tidak pernah sadar mereka menyakiti kita, kita mau katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka apapun kondisinya. Mungkin mereka belum menyadari, mungkin mereka nggak pernah minta maaf sama kita, tetapi doa kita, sikap kita adalah ya Bapa, ampunilah mereka, karena itu sikap hatiku mau selalu mengampuni. Kiranya Tuhan terus mengajarkan kita untuk selalu mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.